Gadis 19 tahun ini sudah hamil 10 bulan dan bersiap untuk lahirkan. Jika melahirkan bayi yang baik, dia akan mendapatkan 18 juta. Uang ini cukup untuk dia pergi ke Jepang. Meskipun dia tidak tahu seperti apa Jepang. Tapi dia ingin menjauhi tempat yang sudah kurung dia selama 19 tahun. Nama dia adalah Ping Ping. Dari kecil sudah hilang orang tuanya. Tinggal bareng bibi. Kerja juga diatur oleh bibi dia. Walaupun jual diri. Tapi buat mereka ini adalah kerjaan yang normal. Satu gadis jatuh ke jalan buntu hidup. Hanya seperti itu dia baru bisa mendapatkan uang. Saat lahiran bibi itu bawa Ping Ping. Sewa satu kamar. Di situ ada tempat tidur dan sebuah ember. Lalu dia bantu Ping Ping lahirkan. Pertama melalui kesakitan ini. Dia tidak punya pengalaman sangat menyakitkan. Membuat Ping Ping pingsan. Saat dia bangun perut udah kempes. Bibi bilang sama Ping Ping anak itu sudah hilang. Adalah lahir mati. Lalu kasih dia uang 1,8 juta. Katakan padanya untuk menjaga kesehatannya. Ping Ping dengan tubuh yang sangat lemah. Balik ke kamar kecil dia. Berbaring di tempat tidur lalu nangis. Dari kecil dia sudah tidak punya orang tua. Dia ditertawa oleh teman. Ping Ping juga tidak boleh sekolah. Diadopsi oleh bibinya. Dari itu sampai sekarang ditinggal di kelas bawah masyarakat. Seorang gadis bekerja di kandang babi. Walaupun perut udah besar dia harus cuci piring. Walaupun tidak dapat banyak duit. Tapi Ping Ping masih ingin pergi ke Jepang. Tapi sekarang anak sudah hilang. Uang juga tidak ada, dia tenggelam di dalam kesedihan. Lalu Ping Ping berbicara dengan sahabat. Mereka dengan keadaan yang sama. Mereka bawa uang dan paspor. Mencari Kiang untuk pergi ke luar negeri. Ping Ping mohon pada Kiang. Dia ingin ke Jepang cari kerjanya. Uang sisa dia akan bayar dengan waktu yang cepat. Tapi hasilnya masih ditolak. Ping Ping mencari ke orang riba. Tapi mereka tidak punya barang apa untuk digadai. Bisa pinjam tapi gak bisa bayar nanti. Owner melihat mata dengan penuh kesedihan punya Ping Ping. Dia bilang boleh pinjam. Tunggu di bawah sebentar. Kondisi terlalu sulit. Setelah berpikir, akhirnya dia masih memilih untuk pergi. Berita ini cepat ke kuping bibi dia. Ketika Ping Ping pulang ke rumah, semua barang dia sudah hancur. Paspor tidak ada, uang juga hilang. Dia tahu semua ini terbuat oleh bibi dia. Bibi tidak ingin dia pergi dari sini. Ingin dia tinggal di sini selamanya. Ping Ping putus asa. Tapi dia tidak bisa melawan. Tidak punya uang, dia hanya bisa mulai kumpulin duit lagi. Ping Ping curi biji di kandang babi untuk dijual. Pemilik toko nasi suruh dia pergi beli makanan. Dia juga diam-diam menyelip uangnya. Teman Ping Ping sudah ke Jepang. Dan hidup dia masih seperti ini. Sampai suatu hari makanan dibeli sama dia kurang. Ketahuan oleh pemilik toko, Ping Ping langsung dimarahin. Dan dipecat keluar dari toko itu. Hidup sudah masih menemukan hal seperti ini. Ketika dia ingin curi biji juga ditemukan. Pekerjaan dia hilang semua. Kemiskinan melekat. Membuat Ping Ping tidak punya pilihan lain. Dia baru lahiran setengah bulan. Tapi Ping Ping harus pergi mencari bibi dia. Berharap bisa hamil dibayar sekali lagi. Ini adalah kerjaan yang sangat malu. Bibi bawa Ping Ping ke satu kamar kontrakan. Di situ ada berapa orang. Datang dari negara berbeda. Lalu akan milih satu orang yang kuat. Masuk ke dalam kamar. 30 detik orang itu sudah keluar. Kerjaan dia telah selesai. Dia ambil duit lalu pergi. Belum menikmatin apa. Karena 30 detik sudah langsung pergi. Kerjaan Ping Ping belum selesai. Dia harus angkatin kakinya. Untuk memastikan sperma masuk ke dalam tubuh. Dia sering datang ke situ. Malam minum obat. Sampai dia hamil lagi. Jika dalam 2 minggu belum ada, bibi akan kirim pria lain datang tidur sama dia. Kerjaan mulai lagi. Ping Ping baru 19 tahun. Tapi kerjaan ini bukan baru sekali. Demi uang dia bisa kerja apa aja. Tidak lama teman dia dari Jepang telepon. Teman bilang, dia sudah dapat kerjaan baru. Hidup di sana juga baik dan bebas. Keinginan pergi ke Jepang dari Ping Ping lebih besar lagi.
Dia mencoba maksimal. Dia mencoba yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Tapi perlahan dia menyadari bahwa dia sudah jatuh cinta. Atai, orang bekerja sama. Dia tidak seperti pria yang lain. Sangat baik lembut. Setiap kali selesai dia akan di samping untuk menghiburnya. Membuat dia tidak merasa kesepian. Ambil minuman untuk Ping Ping. Saat lagi kerja juga. Gerakan yang sangat lembut. Walaupun mereka tahu hubungan mereka adalah apa. Tapi dia tidak bisa berhenti suka sama pria ini. Atai juga tidak benci dia. Dia juga sering bawa Ping Ping ke rumah ajak makan. Saat itu Ping Ping baru tahu. Ternyata dia sudah punya istri dan 1 anak. Sepertinya hubungan mereka hanya bisa berhenti di sini. Kerja adalah kerja. Tapi di kali berikutnya, Ping Ping sudah kerja dengan sangat bagus. Tersenyum puas. Tapi sayangnya Atai masih seperti itu. Waktu 1 bulan sudah mendekat. Ping Ping belum hamil. Walaupun minum obat tiap hari. Dan harga juga tidak murah. Uang cepat habis. Ping Ping sangat khawatir. Karena takut Bibi akan pecat Atai. Dan cari orang lain untuk dia. Yang mereka tunggu adalah hasilnya. Dan bagaimana caranya? Tidak penting. Ping Ping telepon sama teman. Bilang mungkin dia tidak bisa pergi ke Jepang. Tapi orang sana bilang teman dia sudah hilang dengan waktu cukup lama. Sampai sekarang tidak ada kabar. Ping Ping panik. Dia tidak tahu jadi pergi ke Jepang atau gak. Juga tidak tahu dia bisa hamil lagi atau gak. Tapi dia tidak ingin hidup seperti ini lagi. Hidup dia semakin jatuh ke jalan buntu. Akhirnya sampai suatu hari. Dia melihat 2 garis di tespek. Bibi kasih angpau warna merah. Ini adalah bonus untuk dia. Dan itu adalah uang untuk menjaga anaknya. Menunggu ketika anak lahir. Dia akan dapat 18 juta lagi. Itu adalah uang untuk dia. Ada banyak gadis karena susah lahir maka meninggal. Dan banyak orang selama hidup tidak bisa hamil juga. Tapi Ping Ping masih bahagia. Karena dia hanya ingin menghasilkan uang. Dia mencari Atai. Bawa kabar baik ini kasih tahu. Karena waktu dia sama Atai paling lama. Anak di perut dia pasti punya Atai. Tapi Atai tidak senang. Dia juga ingatin harus hati-hati sama Bibi itu. Karena dia bukan orang baik. Pertama kali dia lahir. Dan bayi ini sangat sehat. Bibi berbohong padanya. Bilang anak sudah mati. Lalu bawa anak pergi. Bawa ke tempat neneknya. Kebetulan orang di samping adalah teman Atai. Karena itu dia tahu semua ceritanya. Lalu Atai berbalik dan pergi. Ketika Ping Ping tahu kebenaran. Dia sangat putus asa. Dia mencari Bibi untuk bertanya. Minta balikin duit dia tapi Bibi tidak peduli. Ping Ping di dalam mata Bibi. Hanya alat menghasilkan uang. Tidak lebihnya Ping Ping putus asa hanya bisa duduk menangis. Ditipu oleh saudara. Dia pergi beli obat. Ingin buang anak di perut. Lalu mencari pengasuh. Orang itu sedang gendong anak kecil di dalam rumah. Dia marah berantem dengan pengasuh. Suara itu membuat Teganga datang. Tarik mereka keluar. Untungnya Atai datang tepat waktu. Bawa Ping Ping pergi dari situ. Tapi dia tidak bisa menerima keadaan ini. Dia diam-diam masuk ke dalam rumah Bibi. Mencari kunci buka pintu. Lalu dapat paspor. Dan uang sisa punya kemarin. Tindakan ini telah dimenemukan oleh Bibi. Dia langsung lari ke rumah Ping Ping. Tapi tidak melakukan apa. Lalu menghiburnya. Jika dia kasih tahu Bibi. Siapa yang kasih tahu rahasia itu? Bibi akan kasih semua uang buat dia. Tidak kurang 1% pun. Antara persahabatan dan uang Ping berpikir dengan waktu yang lama. Akhirnya dia bilang nama Atai. Bibi bawa banyak orang. Lalu pukul Atai. Ping Ping melihat dari jauh dalam hati sangat sedih. Akhirnya dia berbalik dan pergi. Adegan ini dia benar-benar hilang semua. Juga terkena semua. Dia mencari Kiang untuk keluar negeri. Uang dan visa sudah di tangan. Akhirnya dia juga berangkat ke Jepang. Di mobil juga ada banyak orang. Ping Ping mendengar mereka bernyanyi. Ternyata orang di mobil ini. Semua punya kehidupan sulit seperti dia.
Ping Ping ingin selesaikan 19 tahun yang tragis. Kehidupan selanjutnya tidak peduli apa. Apakah dia berhasil pergi ke Jepang? Semuanya adalah misteri.